Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alda Ramanda dari Fakultas Ilmu Komunikasi dengan NPM S1A2310006. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas mengenai tradisi sosio-psikologis, di mana tradisi sosio-psikologis ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah teori komunikasi. Langsung saja, mari kita bahas mengenai tradisi sosio-psikologis ini. Jadi, tradisi sosio-psikologis ini adalah salah satu pendekatan teoritis yang meneliti bagaimana pesan-pesan komunikasi dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan juga tingkah laku pada individu. Tradisi sosio-psikologis ini berakar dari psikologi sosial dan berfokus pada interaksi antara proses kognitif, perasaan, dan juga perilaku seseorang atau individu ketika individu tersebut menerima pesan atau merespon pesan komunikasi. Tradisi sosio-psikologis ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu perilaku. Perilaku meneliti bagaimana pesan dapat mendorong individu untuk merespon dengan cara tertentu. Yang kedua yaitu kognitif, di mana kognitif ini meneliti bagaimana individu itu dapat memahami, menafsirkan, memproses, dan juga menyaring suatu informasi atau pesan. Yang ketiga yaitu biologis, di mana biologis ini didasari oleh faktor genetik. Cara berpikir, sifat, dan juga perilaku seseorang bisa dipengaruhi oleh faktor genetik dan dibawa sejak lahir. Untuk membantu pemahaman mengenai tradisi sosio-psikologis ini, saya telah melakukan studi kasus dengan cara mewawancarai salah satu karyawan yang bekerja pada perusahaan retail. Ini dia studi kasusnya. Halo semuanya, sekarang saya sedang bersama salah satu karyawan dari perusahaan retail. Dengan siapa Kak namanya? Kak Ugan. Baik, Kak Ugang ini bekerja di perusahaan retail sudah berapa lama? Hampir 5 tahun. 5 tahun, cukup lama ya. Nah, selama 5 tahun ini, apa sih jabatan kakak di perusahaan ini? Saya di sini menjabat sebagai kasir. Baik, kalau boleh tahu nih Kak, kasir ini kerjanya seperti apa? Bisa dijelaskan mungkin sedikit? Tugas kasir itu yang pertama membantu konsumen serta melayani konsumen yang berbelanja di Yomart. Baik, berarti kasir itu setiap harinya berinteraksi langsung dengan konsumen, betul Kak? Betul. Nah, apakah selama 5 tahun ini kakak menjabat sebagai kasir di perusahaan retail ini, adakah pengalaman yang kurang baik dan sangat berbekas gitu Kak? Bisa diceritakan? Ada teh. Salah satunya ketika saya sedang melayani konsumen yang berbelanja, ada salah satu konsumen yang ngeyel karena harga di komputer sama harga yang di pajangan itu berbeda. Antrian itu sangat panjang. Saya bingung menanggapi konsumen tersebut sehingga mood saya kurang bagus ya ke konsumen. Terus konsumennya meminta saran apakah harganya yang diambil dari komputer apa yang di pajangan. Seperti itu paling. Baik, jadi pada saat konsumen itu komplain, kakak merasa tertekan ya Kak, karena antriannya sedang panjang begitu. Betul sekali. Sedang ramai konsumen juga. Nah, lalu bagaimana sih Kak kakak menghadapi kondisi tersebut setelah konsumennya komplain seperti itu? Ya, yang pertama saya merasa tidak enak ya kepada konsumen. Saya juga tidak terlalu itu teh, soalnya si konsumennya langsung pergi saja. Oh, seperti itu. Tapi saya memberikan harganya itu sesuai dengan komputer paling. Iya, baik seperti itu ya Kak. Tapi keesokan harinya kakak tetap pergi bekerja? Ya, tetap pergi bekerja seperti biasanya, tetapi moodnya suka teringat
kejadian yang kemarin. Baik, berarti dengan kejadian itu cukup membuat produktivitas kakak bekerja ini menurun ya kak? Ya, bisa dibilang begitu teh. Oke, baiklah. Terima kasih ya kak sudah bercerita. Ya, Karena sama-sama. keterbatasan waktu dicukupkan sekian wawancaranya. Terima kasih dan mohon maaf telah mengganggu waktu bekerjanya. Selamat bekerja kembali. Siap. Ya, terima kasih kak. Sama-sama. Baik teman-teman, itu dia wawancara saya bersama Kak Ugang yang bekerja di perusahaan retail. Terima kasih. Nah, itu dia video wawancara saya bersama salah satu karyawan yang bekerja pada perusahaan retail. Mari kita telaah bersama mengenai kasusnya. Yang pertama yaitu karyawan mendapatkan komplain negatif dari konsumen, sehingga membuat karyawan ini merasa stres dan tertekan. Yang kedua yaitu waktu konsumen saat memberikan komplain itu kurang tepat dikarenakan keadaan sedang mengantri dan keadaannya toko sudah mau tutup, sehingga membuat karyawan ini merasa sangat stres dan cemas. Yang ketiga yaitu perilaku, respon emosional yang terjadi pada karyawan itu sangat tertekan, stres sehingga terjadi burnout. Nah, ini dapat berpengaruh pada produktivitas kerja dan efisiensi kerja. Solusi untuk kasus tersebut yaitu menciptakan saluran komunikasi yang lebih personal antara karyawan dengan konsumen. Kesimpulannya yaitu pentingnya dalam menyampaikan sebuah pesan di mana komunikasi ini haruslah pada waktu yang tepat dan juga harus bersifat konstruktif. Karena di mana saat kita berkomunikasi ini dapat mempengaruhi emosi, perasaan, perilaku, dan juga pikiran seseorang. Jika strategi komunikasinya positif, maka orang lain atau individu lain dapat meresponnya dengan positif. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dalam penjelasannya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.